berbeda. Kabar khusus hadir menemani Anda, pemirsa, langsung dari Bali. Saya Fetna Oktavi, dan di sini seperti tadi yang sudah saya janjikan, saya akan mengabarkan kepada Anda bagaimana suasana dan juga kemeriahan dari salah satu hajatan besar dari Partai Golkar dalam rangka mempersiapkan diri untuk bertarung dalam pemilu 2014. Ada pengukuhan dari BKPP, menyebutnya sebagai salah satu badan yang nanti akan menjadi pusat koordinasi pemenangan pemilu, terutama untuk para caleg ini, calon legislatif yang sebentar lagi akan mempersiapkan diri dan juga pembekalan-pembekalan yang sudah dilakukan sejak kemarin hingga hari ini. Kami akan mengabarkan kepada Anda bagaimana situasi terkini di sini, dan saya saat ini berada di salah satu sudut ruangan, di salah satu ballroom di Hotel di Nusa Dua Bali, dan di sini tepat di belakang saya ini saya dapat menyaksikan secara langsung bagaimana ballroom ini sudah penuh dengan warna kuning dan juga merah putih tentunya. Tapi untuk mengetahui lebih jelas lagi, ada rekan saya Menova Kanita yang sudah berada di venue langsung, dan saya ingin bertanya langsung kepada Menova, bagaimana kemeriahan di sana? Menova. Ya, Ventin, benar sekali seperti yang Anda katakan, saat ini kemeriahan yang berwarna kuning sudah memenuhi ballroom dari salah satu hotel di kawasan Nusa Dua Bali. Dan saat ini di belakang saya bisa Anda saksikan ada tari-tarian yang merupakan tarian kecak, salah satu tarian tradisional atau asli dari Provinsi Bali, di mana merupakan salah satu tempat yang dipilih oleh Partai Golkar sebagai momentum untuk mengukuhkan pengurus badan pemenangan pemilu nantinya. Dan tadi sudah ada pembacaan SK dari salah satu kader untuk kemudian nantinya akan menjadi pembuka pengukuhan BKPP pada malam hari ini. Dan memang untuk program pemberian atau pembekalan para caleg sudah berlangsung sejak kemarin, dan ini merupakan hari terakhir, dan saat ini adalah merupakan acara puncak daripada pembekalan calon legislatif serta pengukuhan Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu 2014. Dan saat ini ada penyerahan bendera dengan nomor urut Partai Golkar, nomor urut 5, yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri kepada Ketua BKPP Bapak Syarif Cicip Sutarjo, dan ini sekaligus menandai pengukuhan dari Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu secara resmi terbentuk pada hari ini. Nantinya BKPP adalah merupakan sentral daripada pemenangan pemilu legislatif 2014 mendatang. Dan bisa Anda saksikan, ya, Ketua Umum Partai Golkar dan juga Ketua BKPP sudah turun dari stage dan kembali kepada para tamu undangan dan sebagainya. Dan prosesi pengukuhan ini akan terus berlanjut nantinya dengan pidato politik yang akan dibawakan oleh Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri, atau yang akrab kita sapa dengan ARB. Ya, Ventin. Ya, baik, Menova, kami bisa menyaksikan dan juga merasakan bagaimana aura kemeriahan di ballroom sana. Dan untuk membahas lebih lanjut, kalau tadi sempat kita saksikan bagaimana pengukuhan dari Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu dari Golkar dalam rangka mempersiapkan diri untuk 2014. Tadi juga kita saksikan Ketua Umum Abu Rizal Bakri menyerahkan langsung kepada Ketua BKPP, yakni Syarif Cicip Sutarjo. Dan saya nampaknya tidak lengkap kalau malam hari ini sendiri saja untuk menyaksikan acara ini. Untuk itu saya telah mengundang 2 orang dari Partai Golkar yang ini saya yakin sekali pemirsa sudah tidak asing lagi, sudah sangat familiar juga. Selain merupakan wasekjen dari Golkar, beliau-beliau ini yang sudah hadir bersama saya di sini juga merupakan juru bicara Golkar. Ini sudah sering sekali selalu mengklarifikasi banyak hal kepada media. Selamat malam, Mbak Nurul Arifin, apa kabar? Baik, Mas Andowi? malam, Pak. Malam Indonesia. Selamat malam. Nampaknya ini senyum ini apa artinya? Senyum kebahagiaan? Senyum apa nih? Deg-degan? Ya, kita senang ya sebagai partai, sebagai kader, caleg juga sudah mendapatkan pembekalan dari kemarin. Kemudian suasananya juga sangat meriah karena diadakan di Bali dan semua orang mempunyai keceriaan begitu. Dan
semangat untuk memenangkan Partai Golkar. Ya. Dan juga ini adalah senyum sebagai ungkapan dari rasa bahagia, rasa bangga dari kami berdua sebagai bagian dari hampir 2.000 kader Partai Golkar yang Hadir hadir semuanya di sini ya? dari 33 provinsi di Indonesia. Kebanggaan ini adalah kami tergabung dalam satu partai politik yang elektabilitasnya menurut berbagai lembaga survei terus menjulang hingga saat ini, dan mudah-mudahan kami bisa pertahankan hingga waktunya nanti pada 9 April 2014. Baik, ini menarik. Tadi sudah tiba-tiba berbicara mengenai elektabilitas, tapi nanti kita simpan untuk nanti elektabilitasnya ya. Yang saya ingin tanyakan dulu adalah, kita sudah mengetahui kenapa diselenggarakan di Bali meskipun tadi awalnya adalah rencananya di Jakarta ya. Ini sekaligus untuk syukuran begitu, karena kandidat yang diusung oleh Partai Golkar memenangkan Pilgub di Bali. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan saya adalah, kenapa saat ini? Kenapa sekarang? Kenapa tanggal 21 dan 22 Juni? Ya. Masih jauh loh 2014 nanti. Sebetulnya ini, Ventin, kami ingin menunggu kemarin keputusan MK ketika ada gugatan tentang Pilgub ini. Kemudian ketika MK memenangkan dari calon dari kami itu, sekalian syukuran dan berbagi kebahagiaan dengan masyarakat Bali yang sudah memberikan kepercayaan dan memilih kader dari kami sebagai pemimpin daerah ini begitu. Jadi ini rasa syukur lah yang ingin dirasakan bersama dengan orang Bali juga. Jadi tadi kan Ventin bercerita ada 3 hal, ya, ada 3 acara besar. Pertama adalah pembekalan dan pelepasan caleg. Ya. Kemudian adalah pengukuhan pengurus BKPP, kemudian peresmian atau launching dari nomor urut 5 untuk Partai Golkar, dan keempat itu adalah syukuran. Ya. Jadi sesungguhnya ada 4 acara yang kami selenggarakan pada saat yang sama di Bali ini. Ya, baik. Dan semakin menarik karena tadi saya berjanji kepada pemirsa untuk berbicara lebih lanjut dan juga menggali terkait dengan elektabilitas yang tadi disampaikan oleh Mas Tantowi Yahya. Namun kita akan jeda sejenak ya, Kabar Khusus akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Langsung dari Bali, Kabar Khusus masih bersama saya Ventin Oktavi dan juga narasumber malam hari ini Mbak Nurul Arifin dan juga Mas Tantowi Yahya. Dan kita tadi berbicara mengenai bagaimana kemudian Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu yang baru saja dikukuhkan oleh Partai Golkar ini kemudian akan bekerja di lapangan nantinya secara teknis dan juga mekanisme, Mbak Nurul. Jadi BKPP ini kan sekarang baru pusat, nanti kemudian akan dilantik BKPP sampai ke tingkat desa dari mulai provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, semuanya akan dilantik setelah ini begitu, dan programnya adalah melaksanakan semua program yang dari DPP, melaksanakan, merencanakan, mengendalikan dan terutama adalah mengkoordinasikan. Jadi secara hierarki itu akan berjenjang begitu supaya solid. Jadi program itu jalankan keseluruhan oleh para caleg gitu. Ya. Kalau berbicara mengenai target, ini target yang ingin dicapai oleh Golkar ini cukup besar ya, 180 kursi. 170. 170, ya. Maaf saya ralat. Kemarin saya ngobrol 180 kayaknya Mas. Insya Allah ya. 200 kita pengennya. 180, oke, sekitar 170 kursi di DPR nantinya. Selanjutnya Anda berdua kebetulan adalah sebagai caleg incumbent yang kemudian kalau didengung-dengungkan ini diinstruksikan untuk membantu bagaimana agar kemudian target ini tercapai. Selanjutnya, ini bukan PR yang mudah begitu dikatakan. Tapi kalau Mas Tantowi kayaknya udah punya jawaban nih mau seperti apa nantinya. Ya, tentu saja meningkatkan perolehan kursi dari sekarang ini menjadi 30%. Bahkan Ketua Umum itu menginginkan kita mendapatkan 35%. Yeah. Katakan kita mendapatkan 30%, itu kalau kita manifestasikan dalam jumlah kursi, itu sekitar 170 kursi. Nah sekarang ini Partai Golkar mempunyai 106 kursi. Jadi kita harus mencari 64 kursi tambahan. Tapi saat ini dengan elektabilitas partai sudah mencapai 22,5%, posisi kita sekarang itu sudah berada pada tidak lagi di 106, tapi di 117 kursi. Kalau dikonversikan 22,5% yang kita dapat sekarang ini. Jadi tugas kita sekarang ini mencari 53 kursi tambahan lagi. Ya memang ini bukan tugas yang berat, mengingat parpol lain juga pasti akan melakukan segala cara ya
untuk meningkatkan elektabilitas dan perolehan kursi mereka. Namun kami yakin berdasarkan program-program pembekalan ya, kemudian konsep karya kekaryaan yang sudah dijalankan oleh setiap caleg di seluruh Indonesia, kami mempunyai keyakinan yang sama bahwa target itu insya Allah bisa kami dapatkan. Ya, kita juga akan menggolkan program One United Campaign, satu kesatuan kampanye. Jadi semua caleg harus mengkampanyekan partainya, harus mengkampanyekan calon kepala daerah yang akan bertanding di setiap daerahnya, dan kemudian terakhir adalah mengkampanyekan capresnya begitu. Ya. Jadi semua orang, semua caleg di Partai Golkar ini harus begitu ya, supaya nanti suara antara capresnya dengan partainya tidak terlalu jauh, bahkan bisa linear. Ya. Kemudian kalau berbicara mengenai kemenangan Partai Golkar, barangkali banyak pihak yang kemudian mengaitkan atau paling tidak menjadi tolok ukur adalah ketika pemilu kada yang baru-baru saja dilakukan begitu. Untuk di Bali hasilnya cukup menyenangkan bagi Golkar, namun di beberapa daerah tidak bisa dipungkiri, ini Mas Tantowi, di Jateng, Jabar tidak menunjukkan tren yang sama. Apa yang terjadi? Kita tidak melihat per daerah, tapi amanat dari Munas itu yang sudah diberikan kepada DPP di bawah kepemimpinan Pak Abu Rizal Bakri itu hanya 50%. Tapi sekarang ini kemenangan kita di pilkada itu sudah 59%. Ya, jadi sudah melampaui target yang sudah ditentukan. Nah, ini satu pencapaian yang luar biasa besar. Ya, memang di beberapa daerah kita belum berhasil. Ya, tapi di daerah-daerah yang tidak atau selama ini sulit, bahkan bukan menjadi basis Golkar seperti Bali, ya kita bisa memenangkannya. Ya ini jadi dinamika itu memang sangat-sangat berkembang gitu ya. Tapi kita mari kita lihat angka yang sudah kita capai. Dan Ventin, sebetulnya pilkada dengan pileg itu tidak bisa disamakan. Kalau pilkada lebih menitik beratkan pilihan pada tokoh, tapi kalau pileg itu pada partai. Jadi kami merasa optimis bahwa Partai Golkar itu masih berada di hati rakyat begitu. Karena partai kami ya ideologinya developmentalis atau pembangunan, karya kekaryaan, dan kemudian nasionalis begitu. Jadi itu sangat diharapkan oleh kita semua, seandainya Golkar menang itu pembangunan, kemudian kesejahteraan bisa tercapai insya Allah sebelum satu abad Indonesia. Gitu. Ini semakin menarik yang kita perbincangkan, tapi ini nampaknya yang sudah ditunggu-tunggu juga oleh kader dan juga caleg dari Golkar sekaligus pemirsa terkait dengan pidato dari Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Partai Golkar, yang sekarang nampaknya ini sudah akan segera dimulai. Kita akan langsung saksikan bersama pemirsa pidato dari Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang saya hormati Saudara Wakil Gubernur Provinsi Bali yang baru saja dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya. Yang saya hormati Ketua BKPP Saudara Syarif Cicip Sutarjo, yang saya hormati para Wakil Ketua Umum, para Ketua-Ketua DPD Partai Golkar Provinsi dan Kabupaten Kota, seluruh ketua dan pengurus DPP Partai Golkar, juga tentu dari daerah ada bupati, gubernur, wali kota, wakil gubernur dari seluruh Indonesia yang dicalonkan oleh Partai Golkar. Yang saya banggakan seluruh kader dan caleg Partai Golkar dari berbagai daerah. Hadirin semuanya yang saya muliakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengajak kita semua untuk mengucapkan puji syukur
kepada Allah yang Maha Besar, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya atas rahmat-Nya maka kita semua dapat mengikuti pertemuan di Pulau Dewata yang indah ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat kepada pasangan Pastikerte atas kemenangan Pilkada Bali yang baru saja disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertemuan kita malam ini seolah-olah ditakdirkan untuk juga menjadi suatu semacam perayaan bagi terpilihnya Pak Mangku Pastike dan Pak Sudikerte sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bali. Kita semua berharap agar nanti di dalam menjalankan kepemimpinan, saya berharap Pak Mangku Pastike dan Pak Sudikerte harus merangkul seluruh rakyat Bali, seluruh masyarakat Bali tanpa terkecuali, termasuk mereka yang dalam pilkada kemarin mendukung pasangan dari partai lain. Karena pada dasarnya bagi Partai Golkar, kemenangan itu adalah sebuah sasaran antara, sedangkan tujuan akhirnya adalah kemaslahatan dan juga kebaikan bagi seluruh masyarakat, khususnya di Pulau Dewata ini. Ajaklah seluruh masyarakat untuk bahu-membahu membangun Pulau Bali yang indah ini agar menjadi lebih maju lagi dan menjadi kebanggaan bagi Indonesia di mata dunia. Selanjutnya, secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader pimpinan Golkar dan pimpinan daerah, baik gubernur maupun bupati, serta begitu banyaknya caleg Partai Golkar dari berbagai daerah yang hadir pada malam hari ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya seluruh ketua dan anggota BKPP yang tentunya di dalam menjalankan tugasnya selalu bekerja sama dengan seluruh pengurus dari DPP dan DPD Partai Golkar. Saudara-saudara, adalah kebanggaan Partai Beringin, ujung tombak kita yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Kepada para caleg kita, saya ingin berpesan bahwa saudara-saudara telah resmi menjadi calon peserta dalam pemilu 2014. Tapi ada tapinya, tolong diingat bahwa istilahnya masih DCS. Ada kata sementaranya gitu. Saya mengerti bahwa tata urutan nomor dan pembagian wilayah caleg tidak dapat memuaskan semua pihak. Saya ingin semua caleg mendapatkan urutan nomor 1. Tetapi saya harus realistis dan mempertimbangkan banyak hal. Juga karena nomor 1 itu hanya 1. Tentu saya ingin menyampaikan pada saudara-saudara sekalian, daripada menjadi caleg nomor 1 tanpa dapil, lebih baik bertanding di sebuah dapil, walaupun dalam nomor urut yang mungkin belum sepenuhnya memuaskan perasaan masing-masing. Karena itu sebagai ketua umum, dari hati yang paling dalam, saya mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta saya berterima kasih sepenuhnya atas pengertian saudara-saudara sekalian. Kepada mereka yang saat ini belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi caleg, tapi terus menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi kepada Partai Golkar, termasuk menjadi panitia pada acara di Bali ini, saya mengaturkan beribu terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Barangkali disitulah terletak salah satu dari kekuatan partai kita. Dedikasi dan loyalitas.
dedikasi dan loyalitas yang diiringi oleh semangat kebersamaan serta perasaan kekeluargaan yang tinggi. Semua itulah yang saya rasa menjelaskan mengapa partai kita, Partai Golkar, mampu terus bertahan di dalam gelombang zaman bagaikan pohon beringin yang kokoh diterpa angin. Oleh karena itu saya mengajak semua elemen partai, baik yang telah mendapat kehormatan menjadi caleg maupun yang kali ini belum mendapat giliran, untuk kita bersama melangkah bersama mengangkat nama besar partai, serta yang terpenting mempersembahkan semuanya itu demi tanah air Indonesia tercinta. Khusus kepada para caleg Partai Golkar, saya ingin berpesan agar dalam masa kampanye nanti esensi kegolkaran tetap dijaga. Kita semua mengerti bahwa kampanye nanti akan penuh dengan janji dan kembang dari kata-kata. Namun saya yakin bahwa caleg dari Partai Golkar bukanlah caleg yang suka mengembar janji kosong. Caleg-caleg kita akan merebut kemenangan dengan satu komitmen yang jelas, dengan kesungguhan untuk memberikan satu hasil nyata pada kemajuan daerah masing-masing. Selain itu kepada semua caleg, saya juga ingin berpesan agar terus menjaga kebersamaan dan persahabatan. Saya paham bahwa di dalam sistem pemilu kita, terkadang persaingan intrapartai bisa terasa lebih seru daripada kompetisi antar partai. Namun saya ingin mengingatkan agar kita semua menjunjung kepentingan yang lebih besar, menjaga kehormatan partai, serta mengedepankan persahabatan di antara kita. Karena itu, sekarang saya ingin bertanya langsung kepada saudara-saudara semua. Apakah kita siap bekerja keras? Apakah kita siap bekerja sama? Apakah kita siap untuk merebut kemenangan? Terima kasih. Saudara-saudara yang saya muliakan, hadirin sekalian yang saya hormati. Dengan semakin mendekatnya pemilu 2014, kita semua dituntut untuk semakin meneguhkan hati. Kita menetapkan langkah yang pasti. Kompetisi dan kampanye selalu memiliki ritme dan iramanya sendiri yang terkadang tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh orang per orang. Karena itu, dengan besar hati perlu saya kabarkan kepada saudara-saudara bahwa alhamdulillah dengan semua tantangan, gejolak, serta persaingan antar partai menjelang pemilu 2014, Partai Golkar tetap solid dan mantap dalam memimpin dengan posisi memimpin di 3 besar partai papan atas. Tentu saja selalu ada dinamika, selalu ada pasang surut dan hentakan-hentakan yang tak terduga. Kita lihat data-data terakhir bahwa Partai Demokrat rupanya sudah mulai melewati hari-harinya yang terburuk dan saat ini sedang berusaha bangkit dari keterburukan. Demikian juga kita tahu bahwa PDIP di beberapa wilayah kelihatannya sedang mendapat angin dan mengalami peningkatan yang cukup berarti. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada sahabat-sahabat partai lainnya, semua dinamika dan tantangan tersebut bagi Partai Golkar justru disambut dengan tangan terbuka. Kita maknakan sebagai dorongan bagi kita untuk semakin bekerja keras.
semakin bekerja keras dalam merebut kepercayaan rakyat. Bagi Partai Golkar, suatu kemenangan yang paling manis adalah kemenangan yang dicapai lewat keringat dan kerja keras. Bagi kita, kemenangan yang paling penuh makna adalah kemenangan yang diraih lewat persaingan yang ketat dan persaingan yang mendebarkan. Karena itu saya yakin semua kader dan caleg Partai Golkar akan memberikan yang terbaik. Memperhatikan our finest hours. Kualitas kita yang sebenar-benarnya sebagai partai yang paling berpengalaman, sebagai partai yang paling piawai di dalam taktik dan strategi politik, serta sebagai partai yang paling mampu mengangkat kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekarang saya mau bertanya lagi kepada saudara-saudara betul semua. Betulkah kita akan bekerja sepenuh hati? Betulkah kita akan bekerja keras memajukan rakyat? Apakah saudara-saudara yakin kita akan menang? Terima kasih. Saudara-saudara yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan. Adapun mengenai pemilu presiden, perlu saya kabarkan juga bahwa terjadi beberapa perkembangan yang sangat menarik. Termasuk munculnya satu persatu tokoh yang potensial menjadi kandidat presiden dalam pemilu tahun depan. Saya dan seluruh elemen Partai Golkar tentu turut menyambut semua itu dengan tangan terbuka. Bahkan terus terang, saya merasa senang sebab saya tahu seperti di dalam permainan tenis yang selalu saya geluti. Bahkan terus terang, saya merasa senang sebab saya tahu seperti di dalam permainan tenis yang selalu saya geluti atau pertandingan sepak bola, bertambah lagi satu lawan tanding yang mumpuni sehingga dijamin bahwa permainan dan pertandingan 2014 kelak dia akan seru, dia akan ketat, akan menarik. Sehingga penonton pasti akan puas dan semua bertepuk tangan. Saya berjanji untuk memberikan yang terbaik, meyakinkan seluruh rakyat bahwa Indonesia harus bergerak bersama, harus mencapai cita-cita kita bersama menjadi bangsa yang maju, damai dan sejahtera. Untuk itu semua saya telah melakukan berbagai langkah. Memang dibutuhkan waktu dan proses. Namun alhamdulillah dengan besar hati saya laporkan bahwa hasilnya sudah mulai terasa. Memang kita masih menunggu waktu untuk menjadi arus besar. Namun dari survei-survei yang ada, posisi capres Partai Golkar secara konsisten berada dalam kelompok 3 besar capres papan atas. Bahkan di beberapa daerah strategis hasilnya sudah positif.